warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillahi rabbil alamin. Wassalatu wassalamu ala asrafil anbiya'i wal mursalin wa ala alihi wa ashabihi ajmain. Bapak, ibu, kaum muslimin jamaah subuh yang dimuliakan Allah, kembali kita bersyukur pada Allah atas segala karunia-Nya. Salawat dan salam untuk Nabi kita Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Bapak Ibu yang saya muliakan, kita lanjutkan kembali bahasan kita tentang Sirah Nabawiyah yang kita masih bahas tentang putri-putri Rasulullah. Terakhir kita bahas tentang Ruqayyah dan Ummu Kalsum. Sekarang kita bahas putri beliau yang bungsu, yang terakhir Fatimah Az-Zahra. Jadi Fatimah ini Bapak Ibu adalah putri bungsu Rasulullah. Yang sebelumnya itu yang tertua dulu Qasim, meninggal dunia di usia 2 tahun. Lalu ada Zainab, lalu ada Ruqayyah, lalu ada Ummu Kalsum, dan terakhir Fatimah. Fatimah ini Bapak Ibu dilahirkan tahun kelima sebelum kerasulan. Jadi 5 tahun sebelum Nabi diangkat jadi Rasul, itu Fatimah dilahirkan. Bertepatan dengan peristiwa tahkim. Ya, tahkim itu arbitrase tokoh-tokoh Quraisy yang hampir saja berperang ya ketika renovasi Ka'bah. Jadi tahun kelima sebelum kerasulan itu Ka'bah itu roboh ya kena banjir. Lalu ketika meletakkan Hajar Aswad ke tempat semula, ketika direhab, itu terjadi sengketa karena semua kepala suku, semua suku merasa paling layak untuk meletakkan kembali Hajar Aswad ke tempat semula, dan itu kemuliaan bagi orang Arab yang mengangkat Hajar Aswad ke tempat semula seperti yang dulu dilakukan Nabi Ibrahim dan Ismail. Semua kepala suku itu merasa berhak dan hampir terjadi pertumpahan darah. Akhirnya mereka bersepakat mencari penengah, mencari hakim untuk menyelesaikan sengketa ini. Lalu disepakatilah syarat hakim itu adalah yang pertama masuk Masjid Haram di hari itu. Dan ternyata setelah dicari, Nabi Muhammad orang pertama yang masuk Masjid Haram. Maka mereka senang karena Nabi Muhammad mereka ketahui sebelum jadi Rasul itu sebagai orang yang sangat baik akhlaknya, yang sangat jujur. Maka Nabi Muhammad diputuskan jadi hakim. Apa yang dilakukan Nabi ketika bangunan Ka'bah sudah selesai, ya ditinggikan. Ketika akan mengangkat Hajar Aswad ke tempat semula, Nabi minta selembar kain. Berikan saya kain. Maka dikasih kain, dibentangkan kain itu oleh Nabi. Nabi angkat Hajar Aswad itu ke kain itu. Lalu kata Nabi, semua kepala suku pegang pinggir kain itu. Maka semua memegang pinggir kain dan diangkat sama-sama. Lalu ketika sampai di Ka'bah itu, maka Hajar Aswad Nabi angkat sendiri dengan tangan beliau ke tempat semula, dan sengketa selesai. Nah, itu peristiwa tahkim yang terjadi sebelum ya Nabi diangkat jadi Rasul, tahun kelima sebelum biasa, dan di tahun itulah Fatimah dilahirkan. Ya, jadi Fatimah itu ya secara usia lebih tua dari Aisyah. Karena Aisyah itu istri Nabi itu dinikahi Nabi setelah Khadijah meninggal dunia yang usianya masih 6 tahun kurang lebih. Sementara Fatimah dilahirkan tahun kelima sebelum kerasulan. Itu artinya ketika Khadijah meninggal dunia 10 tahun setelah kerasulan, usia Fatimah berarti 15 tahun kurang lebih. Jadi usia Fatimah ketika Khadijah mati itu 15 tahun, sementara Aisyah usianya masih 6 tahun. Jadi Fatimah itu lebih tua dari Aisyah. Nah, Fatimah ini Bapak Ibu namanya itu wahyu dari Allah. Fatimah itu artinya ya wanita yang terhindar dari neraka. Itu di Fatimah itu. Ya, yang jauh dari neraka itu Fatim. Ya. Lalu digelari dengan Az-Zahra. Ya, Az-Zahra itu artinya yang cemerlang, yang bercahaya. Ya, karena memang Fatimah itu diceritakan paling mirip dengan Nabi.
wajahnya, senyumnya, bicaranya, jalannya, ya. Maka kata Nabi, Fatimah ini ya dikatakan itu Fatimah itu duplikatnya Nabi. Maka digelari dengan Az-Zahra, ya, dia paling bercahaya. Makanya kata Nabi, apa yang membuat Fatimah reda, maka saya pun reda. Apa yang membuat Fatimah marah, maka saya pun marah. Itu, ya, itu kenapa disebut Az-Zahra. Nah, Fatimah ini Bapak Ibu, pada saat terjadi pembaikotan di Nabi dan keluarganya, Bani Hashim dan Bani Muttalib, itu sekitar tahun ke-6 setelah kerasulan, itu dibaikot, diisolasi di kota Makkah. Tidak boleh jual beli, tidak boleh transaksi, tidak boleh akad nikah, tidak boleh muamalah. Ini Nabi dan keluarga beliau, ya, Bani Hashim dan Bani Muttalib, benar-benar itu mendapatkan perlakuan yang ya tidak manusiawi dari orang-orang Quraisy. Sampai Nabi dan keluarga beliau diceritakan menumbuk tulang-tulang onta untuk dijadikan makanan. Karena ada pun uang, orang tidak mau jual barangnya ke kita. 3 tahun lamanya. Nah, disitulah Fatimah ya ada gangguan pada fisik beliau hingga beliau itu agak lemah secara fisik. Karena 3 tahun itu benar-benar menderita, kurang gizi. Dan ketika itu usia beliau baru memasuki 10 tahun. Nah, setelah Khadijah meninggal dunia, usia beliau ketika itu sekitar 15 tahun, beliau belum menikah. Sementara anak-anak Nabi yang lain seperti Zainab, Ruqayyah, Ummu Kalsum, rata-rata mereka menikah di usia 9 tahun. Ini Fatimah sudah 15 tahun belum menikah karena beliau tidak mau menikah, ingin merawat ayah beliau. Ya, karena Khadijah meninggal, Fatimah ingin mengabdi pada ayahnya. Karena itulah Fatimah digelari dengan Ummu Abiha. Jadi salah satu gelar Fatimah itu adalah Ummu Abiha, bapak ayahnya. Ya, karena Fatimah itu agak lambat menikah, beda dengan saudara-saudaranya yang 3 itu. Di usia 9 itu sudah pada menikah, Fatimah tidak. Baru Fatimah ini menikah setelah terjadi perang Uhud. Jadi setelah hijrah ke Madinah, maka terjadi perang Badar, lalu kemudian perang Uhud tahun ketiga setelah hijrah. Nah, setelah perang Uhud itulah itu menikah Fatimah dengan Ali bin Abi Thalib. Jadi Ali ini Bapak Ibu, usianya ketika itu sudah 26 tahun kurang lebih, dan dia belum menikah juga, masih bujangan. Ini sahabat mendorong Ali untuk segera melamar Fatimah, karena sahabat melihat itu Ali yang paling cocok jadi suami Fatimah. Maka Ali ragu. Kenapa ragu? Karena Ali ini hidupnya sangat sederhana, kalau enggan dikatakan miskin. Ali itu pemuda yang sangat bersahaja, sederhana sekali. Dia takut tidak bisa kasih nafkah yang cukup, bahkan mahar pun tak ada. Dia tidak punya mahar yang akan diberikan kepada Fatimah. Tapi karena desakan sahabat, datang juga ke Nabi. Tapi dia ragu-ragu. Yang mau melamar Fatimah itu tidak berani bersuara. Ya kan, sama lah Pak, kalau Pak melamar anak orang Pak, datang kapaknya kan gak barik mulut ya Pak. Itu makanya melamar itu bahasa Arabnya khitbah. Khitbah. Kalau berceramah seperti saya sekarang, khutbah. Beda Pak ya. Kalau dia di mimbar itu khutbah. Kalau melamar perempuan kapaknya khitbah. Nah, jadi kalau berdiri di atas mimbar menceramahi orang itu khutbah, rafa, damah, khutbah. Diati barinya Pak, damah. Tapi kalau melamar anak gadis orang kapaknya itu di bawah harakatnya Pak, khutbah. Bakop itu Pak. Sebab kalau khutbah suara awak karih Pak. Awak diati suara awak karih. Bisa berang-berang kurang combok kini ko, bisa berang-berang Bapak Ibu kini ko. Kalau ambo diati tagak ambo diati duduk ambo. Namanya khutbah. Tapi kalau melamar anak gadis orang kapaknya tidak bisa kari-kari sorok loh Pak. Ya toh. Harus lunak, makanya khitbah namanya di bawah gitu. Di bawah-bawah mengecek. Nah, ambo dulu tekana Pak Ibu ketika ya menamui istri ambo Pak Ibu. Awak ketika itu baru sarjana baru lalu garajo lah. Baru tamat S1 baru. Ya, istri ambo kawin sudah. Ambo lah tamat tapi lu garajo lah. Tamu ya paknya awak lah ketujuh anaknya kan mereka lambe-lambe mereka yang sembar orang mereka. Ya dah. No tamu ya paknya lah. Ya dah. Tanyalah pengang cak Pak.
Ya, apa tu tinggi suara bapaknya dati mah. Oh di bawah tadi tu mah khitbah namanya. Ambo ke melamar anak pak. Mengecek situ tu pak. Tak bisa kali-kali pak. Ambo ni ojo nak pak lagi kata juga pak jambo kau nak ada anti lah pulang lagi tak betul tu pak. Ya tu. Tak betul melamar anak orang lalu pak. Lambe mengecek. Ya tu. Ambo ke melamar anak pak. Tanya kerajaan kerajaan. Enak. Itu cepat jadi rumah kerajaan. Ambo kerajaan ambo mencari kerajaan rupa macam mana. Tapi dak mintu aku lai pandangannya dak pandangan material. Ya sudahlah. Ya kok la kari hatiang namanya tanya ulah anaknya yo le ketujuh lai lah. Jadi ibu. Atuh khitbah nama tu mah lunak-lunak mengecek gitu ya. Jo rasa takui. Namanya khitbah. Ali seperti itu pula. Awak miskin, pekerjaan ndak ada, penghasilan ndak ada, ya tak? Maka ragu-ragu bicara ke Nabi. Tapi Nabi tahu maksudnya. Kata Nabi, apakah engkau ingin melamar Fatimah? Maka dia senang. Nabi sudah tahu. Iya. Apa yang kau punya untuk mahar? Kata Nabi. Jadi Nabi tidak bertanya pekerjaanmu apa, penghasilanmu berapa, apa yang bisa kau berikan untuk mahar. Kata Ali, saya tidak punya apa-apa ya Rasulullah. Tidak punya saya untuk ya saya kasih ke Fatimah sebagai mahar. Kata Nabi, Ali, dulu kan engkau pernah saya kasih baju besi. Jadi di sebuah peperangan dulu, ya Nabi dikasih baju besi. Kau kan saya pernah kasih baju besi. Baju besi itu mana? Itu jadikan mahar. Ada ya Rasulullah, masih ada baju besi itu. Jual sajalah. Dijual, dapatlah uang 400 dinar, 400 dirham. Jadi kalau 400 dirham itu, Ibu, ini 1 dirham ko sekilo daging. Berapa daging sekilo gini Pak? 100.000. Kalau hampir puluh, kalau hampir ratui, lumayan je lah. Ya kan, lai hampir juta berapa tu Pak? Itulah maharnya. Memang mahar perempuan ko Ibu sebenarnya ya kalau idealnya harus mahal. Mahal Ibu. Tapi kalau kondisi darurat kata Nabi boleh cincin besi. Karena mahar itu garansi perempuan. Karena perempuan kau beko tiba-tiba diceraikan ba, sehari dipakai baru ceraikan lagi. Nyalah rusak, ibarat talu lah pecah. Maka mahar tu garansi itu. Tu maka idealnya mahar kau minta yang tinggi Ibu. Ya, Pajero cie misalnya. Atau ruko cie, jangan seperangkat alat salat je Ibu. Ibu kanyo pakai sepanjang umur. Tu seperangkat alat salat bayinya. Ada saya dengar artis Ibu, artis ya kan, itu dulu tak tahu boleh meninggal ke banyak artis tu. Short time 2 jam itu 80 juta. Itu short time tu. Iko sumui duit seperangkat alat salatnya. Rugi Ibu tu. Dulu minta kalau mak dia terlongsong kini baju daripada pihak ya. Hanya dululah. Maka Ali itu memberikan mahar ke Fatimah itu sekitar 400 dirham. Yang kalau 1 dirham itu sekarang sekilo daging, kali lah tu. Itulah besaran mahar yang diberikan ya Ali kepada Fatimah. Rumah tangga Ali dan Fatimah ni Ibu rumah tangga yang sangat sederhana. Ya karena Ali itu orangnya sederhana, Fatimah juga begitu. Jauh dari kemewahan. Bahkan diceritakan Bapak Ibu, ketika Fatimah dan Ali menikah itu walimahnya sangat sederhana. Hanya beberapa orang sahabat dan makanan sangat sederhana, termasuk di malam pertama itu diceritakan kasur yang sangat keras. Bantalnya juga keras. Selimutnya kasar. Jauh dari kata mewah Bapak Ibu, kata megah. Padahal Nabi itu kalau ingin cari sponsorship bisa. Karena sahabat-sahabat orang Ansar tu kaya-kaya, tinggal kumpulkan saja sahabat Ansar tu, anak saya mau menikah ni, ini anak bungsu ni, tolong kalianlah, ya patunganlah untuk menyelamatkan ini pernikahan agak mewah dikit. Nabi ndak, Fatimah ndak, Ali ndak, pernikahan yang sangat sederhana. Ini Bapak Ibu kadang-kadang kita malu Bapak Ibu, kita kadang menikah di hotel, ya kan, nginap bulan madu di hotel, pakai loto bahias loto pengantin tu, itu. Padahal Fatimah anak Nabi Bapak Ibu, pemimpin wanita di sorga, itu pernikahannya sangat sederhana. Ya tidak perlu bermewah pernikahan itu Bapak Ibu. Itu contoh dari Fatimah. Nah bahkan Bapak Ibu, kalau kita baca sejarah rumah tangga Fatimah itu Fatimah itu hidupnya
itu menyelesaikan sepanjang hari menyelesaikan semua urusan rumah tangga tanpa bantuan siapapun. Anak 2 itu bahkan diceritakan beliau punya penggilingan gandum. Itu Fatimah yang menggiling gandum sendiri dengan tangannya sampai tangan Fatimah itu menjadi kasar. Kalau dulu zaman sesu apa ibu, sebelum ada kinci, dulu kan orang menumbuk padi juga kinci ya, Pak. Kan ada lasuang alu, bertumbuk ya. Kamu masih melihat tu, Pak Ibu. Itu padi itu belatang ke lasuang atau bertumbuk tu. Zaman sesu itu tu. Itu Fatimah melakukan itu sendiri. Ya, itu gandum itu digiling, itu penggilingan gandum tu dulu kudo belo tu, Pak Ibu. Itu Fatimah giling sendiri itu. Memang begitulah Fatimah tu sederhananya hidup beliau. Bahkan pakaian beliau tu Fatimah tu banyak tambal-tambalnya. Ibu, ya kan? Jarang pakai pakaian bertumbuk-tumbuk kini nak. Dulu Fatimah tu banyak tambal di pakaian tu ibu. Ya, jadi ibu jangan malu-malu pakai daster dan cabik katiak tu pakai sana ada pahala. Ya tu. Iya. Kadang ibu-ibu kan contoh tu kalau pergi baralik tak tanggung mewahnya pakaian beliau lupa. Tiba di rumah dah ke awak daster cabik katiak saya pakai. Ya tu. Ya tapi ya begitulah Fatimah sederhananya Pak Ibu ya. Jadi memang Fatimah itu ya jauh dari kata mewah sepanjang hidupnya. Makanya satu hari itu Ali bin Abi Thalib itu merasa kasihan dengan Fatimah. Dia merasa kasihan karena semua pekerjaan rumah tangga dikerjakan sendiri. Capeknya masalah setiap hari Fatimah itu. Maka dulu Pak Ibu di Masjid Nabawi itu banyak tawanan perang. Jadi misalnya kalau terjadi perang, itu tawanan-tawanan perang itu diinapkan di Masjid Nabawi. Mereka diikat di sana, dikasih kemah di sana, makan minum tidur di sana. Itu banyak hadis-hadis menjelaskan itu. Nah itulah menjadi alasan kenapa orang-orang kafir itu boleh masuk masjid, ya kecuali Masjid Haram. Karena dulu tawanan perang itu diinapkan di Masjid Nabawi itu. Mereka makan minum dalam masjid, tidur dalam masjid. Nah itu kenapa tidur boleh di masjid, makan boleh di masjid. Karena itu tidak satu hadisnya itu. Jadi kalau terjadi perang, nah dulu tidak ada penjara. Maka tawanan-tawanan perang itu dikurung ya, diikat di masjid, di tiang-tiang Masjid Nabawi itu. Dulu begitu itu. Jadi di Masjid Nabawi itu banyak budak-budak tuh yang tidak ditebus, yang belum dibagi, yang belum dijual. Nah, itu budak-budak tuh taruh di masjid. Suatu ketika banyak itu budak di Masjid Nabawi itu, datanglah Fatimah ya dengan Ali menemui Nabi. Ya dengan harapan Nabi memberikan enggak satu budak membantu pekerjaan rumah tangga beliau. Itu harapannya begitu. Maka ketika Ali dan Fatimah datang, maka ditanya apa maksud kedatangan kalian. Maka Ali bercerita. Ali tidak minta, Fatimah tidak minta, tapi bercerita saja. Fatimah ini ya Rasulullah lelah setiap hari karena dia mengerjakan semua pekerjaan rumah tangga sendiri. Semua pekerjaan rumah tangga dikerjakan sendiri. Nabi tahu nih minta pembantu nih. Ya, ini maksudnya ini minta pembantu nih anaknya nih. Maka kata Nabi kepada Ali dan Fatimah, maukah kalian saya tunjukkan sesuatu yang lebih baik dari pembantu? Ini lebih baik dari pembantu. Berapapun pembantu kalian, ini tetap lebih baik. Apa itu? Kata Nabi kepada Ali dan Fatimah, setiap malam hari bacalah subhanallah 33 kali, alhamdulillah 33 kali, Allahu Akbar 34 kali. Itu lebih baik dari pembantu. Jadi ibu yang punya pembantu, lapen pembantu tu lah, baca tu lah ya. Itu hadis sahih tu ibu. Ya. Jadi sebenarnya Bapak Ibu lebih baik ibu-ibu mengerjakan pekerjaan rumah tangga itu sendiri tanpa bantuan orang. Ya, nanti waktu malam baca itu. Ini yang disebut dengan tasbih Fatimiyah ini. Ya, tasbih Fatimah itu. Menjelang tidur subhanallah 33 kali, alhamdulillah 33 kali, Allahu Akbar 34 kali. Itu kata Nabi lebih baik dari pembantu. Percayalah. Ini zikir Bapak Ibu ya, kalau dibaca menjelang tidur itu menghilangkan semua capek dan lelah. Cobalah Bapak Ibu. Kalau Bapak mau tidur, baca ini 33 kali masing-masing. Itu menghilangkan semua capek dan lelah. Itu kenapa kata Nabi ini lebih baik dari pembantu manapun. Ya, makanya ibu-ibu bacalah ini. Kalau capek latih kerajo dari pagi sampai sore mengurus rumah, menjalang lalu baca ko. Yo lama lalu lama. Yo tangangu lalu beko tu. Ya, karena ketenangan tu Pak. Kan kalau bahasa
sederhananya kan ala bizikrillah tatmainnul qulub kan, dengan berzikir itu hati menjadi tenang. Kalau hati tenang pasti lalu lama. Nya kunci lalu kok hati Pak Ibu. Kalau hati tenang walaupun payah badan tapi lalu lama dia. Ya kan? Makanya zikir itu menenangkan hati. Di mana ada kita ya di tempat-tempat zikir itu pasti hati kita tenang. Ya pasti matu barik mengantuk. Tu makanya Pak Ibu dengan ceramah aku tak kantuk tu. Karena Pak Ibu kan sedang berada di tempat zikir tu. Kan mendengar ceramah aku zikir tu. Ya. Apa kata Allah, fasalu ahla zikri in kuntum la ta'lamun. Kalau kau tak tahu, bertanyalah ke ahli zikir. Jadi ustaz-ustaz tu ahli zikir itu. Jamaahnya ahli zikir itu. Tempat duduknya majlis zikir itu. Tadi berzikir hati tenang kan, lalu lama tu. Makanya Bapak Ibu kalau dengan ceramah tu pasti terkantuk mata tu. Karena hati tenang adanya. Bakok tenang hati dosa hilang langsung tu. Ya Bapak Ibu kalau mendengar ceramah aku, Bapak Ibu diampuni dosa langsung. Ya kan, jadi kalau dosa diampuni, hati tenang. Sebab dosa tu kecak Nabi apa itu dosa? Maha kafi sadrik, dosa tu yang membuat hati gelisah. Jadi kalau gelisah hatinya tak ada berdosa tu Bapak Ibu. Maka dak melaluk waktu orang berdosa ko Bapak Ibu. Dia gelisah. Atau maka kalau duduk dengan ceramah, diapui dosa langsung. Kalau diapui dosa, tenang hati. Lalu bagaimana? Itu. Tu maka kalau ada jamaah tak kaluk dengan ceramah tu tak berdosa le tu Pak Ibu. Tak ada dosa le tu. Labi dosa tu mah. Apalagi kok bakaru tu lah berasi mana tu Pak Ibu. Ya. Ya kalau ada jamaah bakaru dengan ceramah apa tu nak doa nunggu mati. Rasa mati surga langsung tu. Ya tak ada dosa le tu, habis dosa tu mah. Gitu. Nah, itu kenapa itu zikir tadi lebih baik dari pembantu. Karena pembantu belum tentu menghilangkan lelah kita. Pembantu belum tentu menghilangkan rasa capek kita. Tapi zikir ini dipastikan menghilangkan rasa capek kita. Pembantu Pak Ibu belum tentu hilang latih, mungkin berkurang beban pekerjaan betul. Tetapi rasa lelah dan rasa capek tidak akan hilang dengan pembantu itu Pak. Nah zikir ini diajarkan Nabi lebih baik dari pembantu. Makanya Bapak Ibu menjelang tidur baca zikir Fatimah ini ya. Subhanallah, Alhamdulillah, Allahu Akbar masing-masing 33 kali. Begitu. Nah Bapak Ibu setelah menikah dengan Ali, itu Fatimah itu mau kontrak rumah. Kalau kita sekarang kontrak ya, itu agak jauh dari rumah Nabi. Karena Nabi itu kan di samping Masjid Nabawi itu. Itu Fatimah agak jauh ke ujung. Nah ada tetangga Nabi namanya Harisah bin Nu'man. Jadi Harisah bin Nu'man tetangga Nabi. Ya. Lalu Nabi berkata kepada Harisah ini, ya Harisah, mau ndak engkau ganti rumah dengan anak saya Fatimah? Engkau pindah ke sana, Fatimah pindah ke sini. Kata Harisah, iya Rasulullah, ndak apa-apa, saya pindah ke rumah Fatimah. Fatimah pindah ke rumah saya. Maka kata Nabi, barakallah fiki ya Nu'man, semoga Allah memberkahi. Maka pindahlah Fatimah ke samping rumah Nabi. Kenapa Nabi Fatimah itu didekatkan ke rumah beliau Pak Ibu? Kenapa Nabi mendekatkan Fatimah tinggal ke rumah beliau? Karena Nabi itu Pak Ibu setiap subuh selalu datang ke rumah Fatimah. Walaupun Fatimah sudah menikah, setiap selesai salat subuh selalu Nabi datang ke rumah Fatimah. Untuk apa? Untuk memastikan Fatimah sudah salat subuh atau belum. Karena dulu tidak ada alarm, tidak ada listrik, tidak ada mic. Jadi orang bisa telat jago atau Pak Ibu. Makanya alasan terlambat jago dulu bisa. Dan kalau tidak ada yang menjagoan. Kalau zaman kini kan ada orang mengaji mic bagai, ada azan tak dengar bagai, ya bisa alarm disetel bagai, listrik bisa membangunkan awak. Dulu tidak ada. Maka Nabi takut anaknya walaupun sudah menikah itu salat subuhnya terlambat. Karena kalau jauh rumahnya nanti payah pula berjalan ke sana. Maka Nabi dekatkan. Ini yang disebut apa? Wa'mur ahlaka bis salah. Perhatikan salat keluargamu. Jadi sebenarnya rancak je ibu kalau minantu cari rumah daki awak. Tu Nabi begitu tu Pak. Ya, ibu kalau minantu besok balian anakku daki rumahnya daki awak. Supaya ibadahnya bisa awak kendalikan, bisa awak lihat-lihat je ibadahnya. Gitu. Rancaknya tu. Ya karena ku anfusakum ahlikum nara, perintah agama begitu. Maka setiap salat subuh Nabi itu datang ke rumah Fatimah, memastikan dia sudah salat subuh atau belum. Kalau yang lain-lain itu bisa. Kalau zuhur, asar, maghrib, isya itu tidak perlu diperhatikan. Yang subuh ni jadi masalah ni. Coba bayangkan Ibu ya, anak Nabi yang sudah menikah pun
beliau perhatikan salatnya, apalagi yang belum menikah, yang masih di bawah tanggungan kita. Kadang kita ni apa-apa ni walau pulang seluk subuh anak awak bergolek selalu dah jago-jagoan. Padahal lah SMA, lah kuliah, jagoan le ibu. Bila perlu kok subuh kau sama-sama jagoan jawab, pai ke masjid sama jawab. Kau lah moncong-moncong ke masjid, nak tinggal di rumah. Bawa lah nyok ke masjid. Kau dak mati ni jago subuh tu dah cayo lah kamu. Jagoan subuh tu. Ambo dak yakin lo ibu. Nenek isi komplek kan lapuk-lapuk modeko, saya pun dak yakin ambo. Ya. Pasti ada taguk-taguk di rumah gini rumah. Yakin apa tu? Kan lapuk-lapuk saya tinggal di masjid di kuah. Abang tak yakin apa sebanyak aku isi komplek tu lepas ibu. Ya kan? Tapi bah kau nak nampaknya ke masjid, dia ndak jago nanti yo, ndak bauknya lah. Tu makanya Nabi mendakian rumah kerana tak mungkin tinggal je Nabi lama menikah. Solusinya didekatkan rumah beliau dengan rumah Fatimah. Makanya beliau minta ceng rumah ya dengan Harisah bin Nu'man namanya. Nah Bapak Ibu, Fatimah ini itu suatu kali tak diceritakan turun malaikat, yang malaikat ini tidak pernah turun sebelumnya. Ini malaikat pertama kali turun ke bumi ini. Untuk apa malaikat ini turun ke bumi? Hanya untuk memberitahukan bahwa Fatimah ini adalah pemimpin wanita di sorga. Ada sebegitu tu. Makanya kata Nabi, nanti pemimpin wanita di sorga itu ada 4. Ada Asya binti Muzahim, ya istrinya Fir'aun. Ada Maryam binti Imran, ya ibunya Nabi Isa, dan Khadijah binti Khuwailid, ini istri Nabi, dan Fatimah binti Muhammad. Jadi Fatimah ini dikasih tahu oleh malaikat khusus, yang malaikatnya tidak pernah turun ke bumi. Hanya sekali itu malaikat itu turun, hanya untuk memberitahukan bahwa Fatimah itu adalah pemimpin wanita di sorga. Itu kemuliaan Fatimah tu ya. Itu makanya kata Nabi, siapa yang mendapat keredaan Fatimah, dapat keredaan saya. Siapa yang dimarahi Fatimah, berarti saya marah pula kepadanya. Itu makanya para sahabat menjelang mati Fatimah itu berbondong-bondong minta keredaan kepada Fatimah. Ya. Nah Fatimah ni Bapak Ibu, pernah suatu kali Ali dimarah hendak berpoligami. Itu ceritanya begitu. Ini populer hadisnya ini. Jadi Nabi Ali hendak berpoligami dan Nabi tidak membolehkan. Tak membolehkan. Nah sebagian memahami Nabi saja tidak membolehkan anaknya dipoligami. Ada orang yang salah paham tentang hadis itu. Itu memang hadis sahih. Memang Nabi melarang Ali berpoligami. Tapi hadis itu sebenarnya Bapak Ibu, Nabi melarang Ali berpoligami itu bukan karena tidak ingin Ali berpoligami. Nabi saja berpoligami. Masa Nabi mengharamkan sesuatu yang dihalalkan Allah? Mustahil itu. Cuman ceritanya Ali itu mau poligami Fatimah dengan anaknya Abu Jahal. Jadi Ali ingin menikah dengan anaknya Abu Jahal. Kata Nabi, tidak mungkin Rasulullah dengan musuhnya Allah itu berbesan berkerabat. Dia musuh Allah. Jadi persoalannya bukan pada poligaminya itu, dia menikahi perempuan yang ayahnya musuh Allah. Maka Nabi tidak mau. Ya, makanya Bapak Ibu memang sampai Fatimah meninggal dunia itu diceritakan Ali tidak pernah menikah. Ya memang satu-satunya istri Ali itu adalah Fatimah sampai Fatimah meninggal dunia. Dan ada satu hal yang tidak ada pada istri-istri yang lain Bapak Ibu. Itu ketika turun surat Al-Ahzab ayat 33, itu Nabi mengumpulkan Fatimah, mengumpulkan Hasan, Husain cucu beliau, dan Ali bin Abi Thalib. Lalu Nabi kurung di satu pakaian, ada pakaian besar seperti kain panjang, ditutupi orang kok. Ali, Fatimah, Husain, Hasan dan Nabi. Maka Nabi membacakan surat Al-Ahzab ayat 33. Innama yuridullah liyuzhiba ankum ar-rijsa ahlal baiti wa yutahirukum tathira. Dari situlah yang munculnya istilah ahlul bait. Di istilah ahlul bait itu dari peristiwa itu. Jadi Nabi pernah mengurung ini orang 4 ya bersama beliau, lalu beliau membacakan ayat, hanya sesungguhnya Allah hendak menghapus semua dosa kalian wahai ahlul bait dan mensucikan kalian sesuci-sucinya.
Inilah keistimewaan Fatimah yang tidak ada pada Ruqayyah, tidak ada pada Zainab, tidak ada pada Ummu Kalsum. Nabi menyebut inilah Ahlul Bait, yaitu Ali, Fatimah dan keturunannya. Maka sekarang mereka disebut Ahlul Bait. Jadi ketika Nabi membacakan ayat ini dan mengurung mereka di satu kain. Itu ceritanya begitu. Nah, Fatimah ini Ibu, ketika Nabi wafat, itu semua istri beliau kumpul. Ya, dan anak-anak Nabi sudah meninggal semua. Kecuali Fatimah yang masih tersisa satu-satunya, yang 5 sudah meninggal. Maka ketika Nabi wafat, hendak wafat, itu Nabi berbisik ke telinga Fatimah. Ketika Nabi berbisik, Fatimah menangis terseduh-seduh. Tapi kemudian ketika Fatimah menangis, Nabi panggil lagi dan Nabi berbisik lagi, maka Fatimah tersenyum. Aisyah penasaran tanya ketika Nabi itu sudah wafat, tanya, apa alasannya engkau kemarin saya lihat menangis ketika dibisiki pertama dan tertawa ketika dibisiki kedua. Kata Fatimah, ketika Rasulullah hendak wafat kemarin, beliau berbisik, anakku, Jibril setiap Ramadan datang, ya, murajaah. Maksudnya murajaah itu mengulang ayat Al-Quran. Karena dua Al-Quran kan tidak ditulis, ada di hati Nabi. Maka setiap Ramadan itu Jibril dengan Nabi selalu murajaah, mengulang bacaan Nabi. Karena Jibril yang menurunkan. Dan Ramadan tahun ini dia tidak akan turun lagi. Itu kata Nabi begitu. Maksudnya ya sudah, saya akan meninggal dunia. Menangis, sedih, Nabi akan meninggal. Tapi bisikan kedua kata Nabi, engkaulah orang pertama yang akan menyusul saya. Maka saya tersenyum, karena beliau akan meninggal orang pertama setelah Nabi meninggal dunia. Dan betul, ya, Fatimah meninggal dunia 6 bulan setelah Nabi wafat. Jadi 6 bulan setelah Nabi wafat itu Fatimah meninggal dunia. Dan sebelum meninggal dunia ada hadis sahih, Fatimah berwasiat, setelah saya meninggal, kalau nanti saya meninggal dunia, maka mandikan saya oleh Ali bin Abi Thalib. Jadi yang memandikan itu Fatimah itu Ali, suami beliau, dan Asma binti Umesh, ini istrinya Abu Bakar. Jadi seorang suami kalau meninggal boleh istri memandikan. Itu sebaliknya, karena Fatimah meninggal itu Ali yang memandikan. Dan Fatimah berpesan, makamkan saya di malam hari. Karena Fatimah itu orang pemalu, dia tidak ingin jenazahnya dilihat orang banyak, maka dia dimakamkan di malam hari. Karena dulu begini, dulu kan tidak ada, kalau zaman sekarang ada keranda ya, yang menutupi tubuh orang. Dulu kan anggota kadang ketika mau ketik-ketik di kampung, Ibu membawa jenazah ke kuburan tu jo janjang, tangga. Tu bakabek, pikul sama-sama. Nampak lekukkan tubuhnya tu. Maka Fatimah takut lekukkan tubuhnya dilihat walaupun dia sudah jadi mayat. Dia takut lekukkan tubuhnya dilihat walaupun dia sudah mati. Maka kata Fatimah, tolong kuburkan saya di malam hari. Karena lekukkan tubuh saya itu, saya takut dilihat orang. Tapi kemudian Asma binti Umesh memberi saran, bikinkan keranda untuk Fatimah. Seperti orang-orang di Ethiopia yang membawa mayat itu lewat keranda yang seperti kita sekarang, kita ada kurungannya. Nah, dalam sejarah Fatimah lah orang pertama yang jenazahnya dibawa menggunakan keranda. Fatimah orang pertama. Ya, karena Fatimah itu saking pemalunya, lah mati pun dah ingin lekukkan tubuhnya dilihat orang. Aku masih duit Ibu, bercelik-calian kurang. Itu kan tak ada malu seketika Allah nama tu. Fatimah saja sudah jadi bangkai, sudah jadi mayat, sudah jadi jenazah, masih merasa malu. Kok masih duit malu tak ada lah. Harusnya malu tu untuk orang hidup dan orang mati lah. Tu makok malu tu bahasa Arabnya haya. Haya tu dikata haya, hidup artinya tu. Hidup. Haya itu. Itu makanya menghidupkan tu yastahyu, sama merasa malu bahasa Arabnya yastahyu juga. Jadi hidup tu yastahyu, malu tu yastahyu. Karena malu tu hanya orang hidup yang punya, orang mati tidak punya rasa malu leh. Fatimah lah mati pun masih punya rasa malu. Hingga katanya makamkan saya di malam hari. Begitu. Nah, dan Fatimah ini Bapak Ibu meninggal kurang lebih usia 29 tahun. Ya, karena beliau berdekatan meninggalnya dengan Nabi, dan beliau dimakamkan di Baqi. Ya, di tempat ya istri-istri Nabi dimakamkan. Dan dalam riwayat beliau meriwayatkan hadis hanya 18 hadis. Yang satu hadis cuma ada dalam kitab Bukhari Muslim. Nah, begitu tentang Fatimah Bapak Ibu ya.
pelajaran yang penting dari Fatimah ini adalah bagaimana anak Nabi, wanita, pemimpin wanita di sorga, tapi hidup di dunia dengan sangat sederhana. Nah, jadi harus awak malu je Fatimah ke ibu. Ibu ya, ibu sadonyo fasilitas lah pakai pembantu, lah pakai blender, ya lah pakai rice cooker, lah pakai magic, sadonyo air minum lah pakai dispenser. Ndak ada lah tinggal tombol kok bisa remote tu sado tu mah. Mengalu aja sari-sari malu lah ibu ke Fatimah. Ya. Alun yoto lah, alun yonda lah, ndak ada lah ibu tinggal melo-elo tangan mereka saja ha. Ya ndak. Fatimah sampai menggiling gandum sama surang. Ya, yang kudo melo penggilingan gandum, kena Fatimah menggiling surang sampai tangan beliau kari. Anak diurus, rumah tangga diurus, itu sadonya tangan awak. Tak ada pembantu sampai mati itu. Kini ibu-ibu kini ko yang tak ada bersyukur seperti Allah. Kadang berberang je ibu-ibu, tapi Allah menyambutnya. Ya dah. Lalu itu fasilitas hidup pak, tak ada lah. Curi dapur tu, kompor tinggal pati, air minum tinggal pati, ya toh, memasak listrik. Sadonya tu, ayangek pun ayangek listrik juga. Tinggal colok selai. Kenapa? Kok lado tinggal blender. Dulu orang jual lado bagiling juga batu lado nak. Dulu karambi bakuku nak oleh kuah. Sampai bangkak-bangkak tangan tu buku karambi kok rayu hari tu mah. Kini lah jo masin sadonya. Lado batan ago lai. Tu panek kecek tu mah. Hendak. Ale ibu dak bersyukur seperti Allah kau. Apa syukur ibu-ibu lah. Ya sama ibu-ibu kau nyo. Ya, samanya. Ya orang rumah ambo jangan cutu je tu mako pi wa menyambutnya. Ambo ke ibu berani kalau rumah ambo berang nyo kambo kan payah lo wak beko. Ya cantok sawa. Yo ibu-ibu kau tak boleh kecek lo Pak, diajari beko nyo ngamuk kawak. Cari ensel lah. Kan kalau taluk kerajaan je dak. Ya Pak perlu je nyo Pak. Ya kan? Jelah berang kawak tu kacau Pak. Ibu jangan ngalu panjang. Saya contoh Fatimah tu ha. Itu pemimpin wanita di sorga tu mah. Apalagi ibu nun tantu masuk surga lah. Nah betul lah dulu Bapak Ibu ya. Mudah-mudahan ada manfaatnya. Ada pertanyaan ibu? Itu lebih kurang mohon maaf jika ada yang kurang berkenan. Subhanakallahumma wa bihamdika asyhadu an la ilaha illa anta astaghfiruka wa atubu ilaika. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.